Nah, kita itu sering terjebak dalam alam polar itu bahwa diri kita adalah tubuh fisik ini. Kan tubuh ini kita kumpulkan dari kecil kan, sebagai bentuk wadah. Jadi gunakanlah wadah yang sudah diberikan ini untuk kita memberikan kebermanfaatan di muka bumi. Apakah wadah ini diri kita? Ya enggak. Sebelum kita rehat, kita minta yang wanita dulu untuk bertanya. Kayaknya dari tadi kan pria semua ini. Ini ada Mbak Ida, silakan maju ke depan tadi yang mau bertanya untuk mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya itu dulu tertarik dengan kata-kata saat saya menjadi penyiar radio. Setiap penutup acara itu ada kalimat kenali dirimu untuk mengenal Tuhanmu. Cara pandang dulu itu mengenali diri itu yang bagaimana itu saya kurang tahu. Saya mikirnya saya tuh anaknya siapa, terus hobi saya apa, terus yang masih dasar dan cetek gitu loh. Terus saya mikir, terus saya kenalnya Tuhan dari mana gitu loh. Dengan cara gimana saya mengenali diri saya. Terus kesini lagi, itu udah lama udah kayak nggak kepikiran lagi gitu. Pas akhir-akhir ini ketemu sama channelnya Kang Diki Zainal Arifin kalau nggak salah ya. Itu juga mengatakan move in dulu sebelum move on. Disuruh melihat diri dulu sebelum kita. Saya mikir lagi, kenali dirinya itu seperti apa. Saya belum tahu cara untuk mengenali diri sendiri itu dengan cara bagaimana. Ya konsepnya lebih gitu, harus melakukan apalah istilahnya. Haruskah saya meditasi? Haruskah saya ke apa ya? Yang biasanya ada yang kartu tarot yang apa? Istilahnya ngasih tahu ini potensinya ini atau ya lebih kurang lah kayak gitu. Jadi masih belum tahu cara untuk mengenali diri sendiri. Tadi ke alam singular sama ini tadi. Apakah orang yang sudah sampai ke alam singular itu bisa dikatakan bisa ketemu sama Tuhannya gitu Mas? Apa sudah dikatakan seperti itu? Apakah di situ juga kan sebelum kita ditakdirkan di bumi itu katanya kita sudah membuat perjanjian gitu ya. Jadi sudah kalau di alam situ apakah kita teringat atau gimana ya gambarnya? Jadi kita tahu dulu itu kita pernah berjanji gitu. Katanya kalau orang Islam itu bersyahadat gitu. Tapi kalau belum menyaksikan berarti kita pura-pura gitu katanya. Jadi untuk menjawab itu Mas Ari saya kurang lebih seperti itulah Mas. Kalau saya masih tingkatnya masih dasar, belum advance sama daripada teman-teman. Jadi ya gitulah Mas. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sama-sama berat juga. Silakan Mas Ari. Ya kalau lautan itu semakin dasar semakin dalam. Kalau kita memahamin, kita kan nilai awal penciptaan di sini nih, di singular. Nah, ketika kita turun di dunia itu kan melewati beberapa dimensi tuh. Turun ke sini kan melewati nih beberapa dimensi nih. Ya alam-alam. Di kitab ini ya Sirur Arsor ya, yang itu ada di sini. Nah, sebetulnya manusia ketika dia turun itu kan terhijab. Terhijab itu artinya dia lupa. Jadi waktu di sini karena melewati beberapa dimensi itu kita amnesia. Nah, terus bingung nih, ini di mana? Nah, beberapa cara itu kan mulai dari ini, memanggil, menghadirkan, terus merasakan. Ada itu ya? Pernah dengar enggak? Jadi ketika kita berzikir itu sebetulnya adalah kita mengakses. Jadi mencoba untuk mengakses. Nah, kita itu kan ketika kita lahir nih kita terjebak nih pada tubuh fisik ini. Nah, ini yang semalam ya kita ngobrol. Jadi misalnya gini nih,
Kita itu sering menganggap bahwa tubuh ini adalah diri kita. Kita nggak bisa membedakan identitas dan personality. Bingung ya? Nggak apa-apa lah, asik kan kalau bingung. Biar tambah stres. Nah, kita itu sering terjebak dalam alam polar itu bahwa diri kita adalah tubuh fisik ini. Nah, tubuh fisik ini kan sebetulnya adalah akumulasi dari nutrisi-nutrisi yang kita himpun dari kecil. Sepakat enggak? Nah, keterjebakan kita menganggap tubuh fisik ini adalah diri kita. Sama dengan hal ini. Rokok ini milik saya. Apakah rokok ini saya? Bukan. Tubuh ini milik saya atas dasar pinjam. Apakah tubuh ini adalah saya? Ya memang bukan. Kan tubuh ini kita kumpulkan dari kecil kan, sebagai bentuk wadah. Jadi gunakanlah wadah yang sudah diberikan ini untuk kita memberikan kebermanfaatan di muka bumi. Apakah wadah ini diri kita? Ya enggak. Enggak kan gini. Di Jawa itu kan ada tuh istilahnya. Ada pemahaman tentang anamaya kosa, pranamaya kosa, manamaya kosa, kitmanamaya kosa, dan ananda manamaya kosa. Ada 5 itu. Anamaya kosa itu adalah tubuh fisik, bagian dari diri kita, tapi bukan diri kita. Pranamaya kosa itu tubuh energi, tubuh biofil. Jadi kalau misalnya tubuh biofil itu, kalau misalnya anamaya kosa ini kita berinteraksi kan enak nih, bisa sentuhan. Pranamaya kosa itu adalah tubuh energi yang bicara. Yang tadi saya ceritakan bahwa energi itu memberikan informasi, saling memberikan informasi. Oke. Manamaya kosa itu adalah tubuh mental. Misalnya gini, kalau kita bicara tubuh fisik ini, terus kesedihan itu dari mana? Kenapa kita sedih? Nah berarti kan ada sambungannya tuh, bahwa mental itu adalah bagian dari diri kita. Sampailah ke kits anamaya kosa, itu adalah tubuh spiritual. Ketika kita merasakan kedamaian, nah itu kan unsur-unsur spiritual yang menjadi bagian diri kita. Sampailah ke anandamaya kosa. Anandamaya kosa itu adalah tubuh cahaya. Misalnya nih, ini tubuh kita. Tubuh kita itu kan struktur nih, struktur tubuh kita. Kalau kita zoom in, ya kan, move in lah. Yang tadi itu diceritakan sama Kang Diki ya, move in, bahwa kita itu, tubuh kita itu terbagi menjadi beberapa struktur organ. Nah kalau kita bicara tubuh kita ini, apakah tubuh kita ini jantung, apa tubuh kita ini usus? Masih ini ya, ngikutin kan? Nah organ, kita zoom in lagi kan, harusnya zoom in, tubuh kita adalah kumpulan dari sel. Kalau kita zoom in lagi kan, kita kan kumpulan dari sel nih. Berarti kalau kita paham, oh berarti tubuh kita, saya itu adalah sel kan gitu. Sel yang berkumpul kan gitu. Awalnya kita nganggap tubuh ini, kita amatin lebih dalam. Loh, kok ada organ-organ ya? Apakah diri kita ini organ-organ itu? Kan gitu. Kita move in lagi tuh. Loh, ternyata di dalam organ itu adalah kumpulan beberapa sel. Ini masih ngikutin ya? Apakah diri kita adalah sel? Kan gitu. Ternyata diteliti lagi tuh, di zoom in. Oh, ternyata ada molekul. Apakah diri kita adalah molekul? Kan gitu kan ya? Oke. Zoom in lagi tuh. Saat partikel. Kan lebih kecil lagi tuh, dari sel ke partikel. Duh, masa kita ini partikel kan gitu. Zoom in lagi tuh. Oh, atom. Ya kan, atom kan ya. Nah, oh ini tambah besar, jadi lebih kecil lah gini. Nah, ketika kita zoom in lagi, atom itu ada proton, elektron, neutron. Ya kan? Apakah kita ini gitu? Nah, terkecil lagi, ternyata pembentuk ini kesambung ke sini antara proton, elektron, neutron itu adalah gelombang. Apakah kita sebentuk gelombang gitu kan? Kita pertanyakan tuh. Oke ya, zoom in lagi ya. Jadi gelombang itu kan seperti ini nih. Ya, ini panjang gelombang.
Oke, kita teliti tuh, di gelombang itu ternyata ada frekuensi. Apakah kita frekuensi kan gitu? Nah, teliti lagi tuh, frekuensi ternyata membawa cahaya, berarti kita adalah makhluk cahaya. Nah, kan jadinya kan jelas bahwa alam semesta ini adalah satu probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi. Jadi dari sini pun kita akan paham bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh dari Nur Muhammad. Pusing enggak? Nah kalau dari sini kan nggak pusing nih, karena kita tahu nih metode berpikirnya. Nah kalau kita menyakitin orang lain sama dengan menyakitin diri kita, ya kan? Sama dengan gini, apa yang kamu lihat dan kamu citrakan terhadap orang lain itu sebetulnya adalah pantulan dari citramu sendiri. Jadi kesebentuk upaya kita mencintai orang lain itu membuat orang lain itu berupaya itu dengan rasa cinta itu, bukan dikafir-kafirkan, dineraka-nerakakan. Jadi satu-satunya cara yaitu kita melewati dengan cinta kasih. Rasulullah sendiri itu panutan kita utama itu. Bagaimana tuh di zaman jahiliyah seperti itu, bagaimana kesabaran beliau gitu. Dan beliau pun gak mempersulit apapun. Beliau itu hal-hal yang sulit itu dipermudah, hal yang mudah itu tidak dipersulit. Ada riwayat tuh, karena ada seseorang yang datang tuh, Rasulullah, saya ini tukang mencuri. Rasulullah itu gak melarang dan tidak membenarkan. Udah gak apa-apa, terusin aja sholatmu, perbaiki. Kan dengan kelembutan. Nah akhirnya sahabat tuh tanya, ya Rasulullah, itu kenapa orang mencuri kok gak dilarang? Nah Rasulullah cuma jawab gini, nanti kalau dia sudah benar sholatnya, dia akan berubah dengan sendirinya. Begitu sentuhannya itu kan. Nah itu kan penuh cinta kasih. Makanya berdakwalah dengan cinta kasih. Panutan kita kan penuh dengan cinta kasih. Bahkan ada riwayat itu ya, yang Rasulullah nyuapin orang buta. Padahal setiap hari itu dihina, Muhammad tuh gini. Rasulullah dengan lembut dan tidak merubah itu rasa cintanya. Makanya ketika meninggal digantikan, kan beliau tahu, kamu bukan yang biasa menyuapin saya. Siapakah itu? Ya itu Rasulullah. Wah itu udah nangis tuh. Nah, bagaimana itu kita bisa seperti itu? Itu kita sudah dicontohin. Jadi Rasulullah sendiri itu melihat nur itu, kemuliaan itu. Dari situlah kita akan memahami bahwa ketika kita memahami bahwa kita adalah makhluk cahaya dan kita memahami bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh. Ketika semua orang memahami itu, tidak ada lagi kerusakan atau tidak ada lagi kejahatan di muka bumi ini. Karena dia memahami itu. Jadi perdamaian di muka bumi ini itu tidak diciptakan karena kekuatan. Kalau kekuatan sekarang nih, adu kekuatan. Jadi saling menunjukkan siapa yang paling kuat. Tapi kedamaian di muka bumi ini tercipta karena apa? Pemahaman akan dirinya. Ayo coba tuh setiap orang memahami dan merasakan bahwa dirinya adalah satu kesatuan yang utuh. Mau berpikir jelek ke orang lain aja loh kita gak berani. Kan gitu, apalagi udah mendakwa kamu pasti masuk neraka. Kan gitu lucu kita ini. Orang itu pasti dituntut untuk mengenali dirinya. Makanya ujian hidup itu kan sebetulnya membuat kita stres tuh. Ketika kita stres, terpuruk, itu kan jadi kita lebih mudah mengingatnya. Misalnya nih, ketika ada tuh Rasulullah bilang dengan sahabat-sahabatnya, ditanya, apa yang engkau cintai di bumi ini? Kalau enggak Ali, Abu Bakar yang cerita. Yang jawab, ya Rasulullah, yang saya cintai dan saya sukai di muka bumi ini adalah ketika saya mengikuti Rasulullah berdakwah dan saya berkorban apapun atas perjalanan Rasulullah. Nah lagi yang bercerita soal hal yang jadi kebahagiaan saya itu ketika saya beribadah. Hal yang paling saya suka adalah beribadah. Ada satu lagi sahabat yang unik. Ya Rasulullah, hal yang paling saya sukai di muka bumi ini adalah ada 3. Ketika saya sakit, ketika saya diberikan ujian hidup, dan ketika saya ingat mati. Ditanyalah itu kenapa? Ketika saya sakit, rasa kedekatan saya dengan pencipta saya itu lebih dekat. Begitu pula dengan penderitaan, apalagi kalau saya ingat mati. Jadi unik kan ya itu. Ada cerita lagi tuh. Ada
salah satu guru saya itu. Beliau bercerita, waktu itu saya itu udah di posisi yang paling menderita dalam kehidupan ini. Akhirnya saya ketemu dengan guru saya. Saya ingin berkeluh kesah terhadap penderitaan yang diberikan dan ujian hidup ini gitu, kepada guru saya. Waktu beliau datang, si gurunya ini nangis terus, kan dia bingung tuh, mau cerita juga nggak enak. Nah setelah selesai nangis, si gurunya ini bercerita ke guru saya ini.